Shalom, Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan dalam menjalani hari ini kita rindu agar terang Tuhan senantiasa menerangi setiap langkah kita. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan berkuasa untuk menuntun setiap langkah hidup kita di dalam Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari baru dalam hidup kami yang Tuhan anugerahkan. Dan kami rindu menjalani hari ini, kami boleh menjalaninya di dalam terang Tuhan. Karena itu bila firman-Mu boleh diberitakan di tengah-tengah kami, bukakanlah hati pikiran kami untuk dapat memahami dan Engkau teguhkan di dalam menghidupinya. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus ke Jemaat Roma, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-11. Demikian tertulis di sana. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang atau konteks dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah peringatan atau teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat Roma agar mereka tidak jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang menghakimi saudaranya, tetapi memberi hak itu kepada Allah saja. Oleh karena setiap orang di antara kita akan mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-12. Sana dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, baik judul perikop kita pun di sana disebutkan, janganlah menghakimi saudaramu. Atau seperti pada ayat 10, di sana diingatkan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Nah, saudara-saudara, dari hal itu, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa menghakimi saudara lebih banyak buruknya daripada faedahnya. Di samping menghakimi itu menuntut juga suatu nalar yang kritis, cermat dalam menyampaikan pikiran ataupun pendapat kita, dan menuntut sesuatu dalam memutus harus dengan adil. Sementara hal itu tidak mudah untuk dilakukan, sehingga kita lebih sering jatuh kepada penghakiman yang kita lakukan juga berkenaan dengan diri kita. Seperti yang diingatkan dalam Roma 2 ayat 1. Di sana dikatakan, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, kau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Juga saudara-saudara, karena itu kita mesti sadar terhadap peringatan yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu, jangan kamu menghakimi, supaya kamu jangan dihakimi. Matius 7 ayat yang pertama. Hal ini diingatkan sekali lagi oleh karena kita sendiri sesungguhnya
tidak terbebas dari kesalahan-kesalahan orang yang kita hakimi. Apalagi lebih mudah bagi kita untuk melihat kesalahan orang lain dibanding yang kita lakukan. Dalam Lukas 6 ayat 41 misalnya di sana dikatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak kau ketahui?" Jadi saudara-saudara, karena itu menghakimi orang lain sesungguhnya terlebih bukan urusan kita, tetapi itu adalah urusan Allah. Dan bila kita melakukannya, berarti kita sudah merampas tugas atau hak Allah sendiri. Seperti apa yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 12 misalnya, di sana dikatakan atau ditegaskan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia atau Allah yang berkuasa dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Tetapi saudara-saudara, dari semua itu tidak berarti kita tidak boleh menyatakan kesalahan orang lain. Tapi baiklah kita tidak sembarangan atau dengan mudah saja melakukannya, tanpa dengan nalar yang bersih dan pengetahuan yang dalam dari apa yang dihakimi, agar kita tidak jatuh kepada kesalahan seperti apa yang diingatkan dalam Yohanes 7 ayat 24. Sana dikatakan, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Jadi bila kita tidak bisa melakukannya, baiklah kita tidak harus melakukannya. Tetapi serahkan saja itu kepada hakim yang agung, yang pasti akan melakukannya, yaitu Tuhan kita sendiri. Dan pasti setiap keputusannya adalah adil dan benar. Sebab di hadapan Allah, tidak ada orang yang bisa menutupi kesalahannya. Semua terbuka terang benderang di hadapannya. Demikianlah firman tadi, misalnya menegaskan, dan itulah pengertian yang dimaksud. Bila Tuhan berkata, "Demi aku hidup," demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Karena itu, sekali lagi, mari kita biarkan saja Allah lah yang menjadi hakim atas kita. Dan kita semua, seperti firman tadi, harus mempertanggungjawabkan tentang diri kita sendiri kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas firman-Mu yang sudah ditaburkan, diberitakan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk boleh bijaksana dalam kehidupan ini dan tidak suka menghakimi sesama kami. Tapi terlebih kami boleh melihat kepada diri kami sendiri untuk apa yang baik yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan. Sehingga melalui apa yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya itu menuntun saudara-saudara kami boleh menjalani kehidupan di dalam terang Tuhan. Dan bila pun kami harus menyatakan kesalahan, biarlah kami lakukan itu di dalam Tuhan yang sudah menuntun dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. GKPS TV